Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya Bu Budi. Orang biasanya mengenal Budi Hudori karena saya istri Pak Hudori. Nama lengkap saya Budiarti dan saya tinggal di Pondok Pinang. Saya lahir di Sumatera Barat tahun 1955, 4 Agustus. Terus kemudian saya besar di Solo dan Jakarta. Jadi saya menempuh pendidikan di Jakarta dari SD sampai perguruan tinggi semua di Jakarta. Saya menempuh pendidikan di Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dulu di Jakarta tahun 78. Kemudian saya melanjutkan ke magister juga dari Jakarta. Kemudian saya mengajar dari tahun 75. Pertama kali saya mengajar di SD di Tanjung Duren 10 Petang di daerah Jakarta Barat. Kemudian saya mengajar sambil kuliah. Setelah selesai kuliah saya mengajar juga di SMA 78, di SMA 37, di SMK Sudirman. Kemudian sambil mengajar di SMA, saya diminta menjadi asisten di Institut Ilmu Keguruan di IKIP oleh Profesor Johan Makmur waktu itu, dan mulai saya mengajar di sana menjadi asisten beliau tahun 1983. Jurusan yang saya tekuni adalah sejarah, terutama pada pendidikan sejarah. Nah, dari tahun 83 sampai 85 saya asisten beliau. Kemudian dari tahun 87 saya kemudian diminta untuk menjadi sekretaris jurusan, dan kemudian beberapa kali menjadi sekretaris ketua jurusan. Tahun 2004 saya diangkat di ketua pusat studi wanita di UNJ yang dulu IKIP. Nah, kemudian tahun 2004 itu saya banyak berkiprah di dunia perempuan dan sambil mengajar saya juga sebetulnya beraktivitas di beberapa yayasan yang non-profit yang membantu, terutama yang pertama adalah dari tahun 87 saya beraktivitas di daerah pemukiman masyarakat Baduy yang dimukimkan, yang beragama Islam, yang mau masuk beragama Islam di daerah Banten, di daerah Gunung Tunggal, di Lewi Damar, Kecamatan Lewi Damar, Kelurahan Lewi Damar di Banten. Nah, dari tahun 87 itu kemudian saya bersama teman-teman dari berbagai perguruan tinggi berkumpul bersama mengumpulkan dana untuk kita membantu masyarakat di sana, terutama untuk pendidikan mereka, supaya mereka tidak menjadi baru keluar kemudian berperilaku yang meniru orang luar, yang padahal itu tidak benar, padahal perilaku mereka di sana sangat tertata dengan baik. Nah, jadi saya menjadi ketua Yayasan Damar Indonesia sampai sekarang, dan saya beberapa anak angkat saya sudah mendirikan sekolah di tempat itu, di Banten itu, di masyarakat Baduy dimungkinkan semacam pesantren kecil-kecilan, dan itu juga sekarang menerima anak-anak yang ayah ibunya tidak berpenghasilan. Jadi kami turunkan sifat itu kepada anak-anak didik kami yang terdahulu, dan itu juga dibantu oleh beberapa yayasan mungkin di luar, tapi kami tetap membantu sampai sekarang. Kami dibantu oleh Medco setiap bulan
dengan mengirim dana untuk para guru yang tidak diangkat oleh negara tapi honorer. Nah, dari situ saya menyenangi pekerjaan itu karena memang mengajar adalah dunia saya tetap mengajar di IKIP. Kemudian tahun 2003 karena saya melihat prospek pariwisata itu belum diangkat oleh negara. 2003 itu saya mendirikan D3 Perjalanan Wisata, usaha perjalanan wisata. Kenapa saya mendirikan ini? Karena saya lihat, saya sering ke situs-situs purbakala, saya sering ke situs-situs sejarah, karena saya orang pendidikan sejarah. Saya lihat guide atau para penunjuk tempat itu kurang menguasai bidang-bidang yang lain di luar itu, umpamanya berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan seni, berhubungan dengan yang lain. Nah, saya bertekad untuk mendirikan semacam D3 guiding sebetulnya. Hanya saja memang masyarakat kita kalau D3 itu dianggap masih ada sih pandangan sampai sekarang. D3 itu apa sih gitu. Orang tua kan maunya anaknya S1, padahal D3 ini langsung diserap oleh dunia kerja. Saya menjadi ketua jurusan, ketua prodi itu sampai 2018 kemarin. Karena umur saya sudah tidak boleh menjadi ketua prodi, saya harus diganti dan saya tahun ini memasuki purna tugas di UNJ. Setelah hampir 40 tahun bertugas, ya menjadi guru hampir 45 tahun lah. 45 tahun dari umur saya 19 tahun saya sudah menjadi guru SD. Karena bagi saya mengajar itu menjadi hobi ya, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita menyenangkan dalam mengajar, maka siswa kita juga ikut senang. Saya mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang sekarang orang baru rame dengan Merdeka Belajar. Saya udah dari dulu memberikan kebebasan, keleluasan pada mahasiswa saya untuk merdeka dalam belajar. Jadi saya tidak pernah mengatakan ini salah, tidak. Jadi bagaimana baiknya? Anda seperti apa, Anda seperti apa, Anda seperti apa, mari kita pikirkan sama-sama. Dari situ saya bisa melihat kapasitas mahasiswa saya. Dari situ saya bisa melihat bagaimana pemikiran mahasiswa saya terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Dan itu menjadi sesuatu yang saya banggakan sampai sekarang, bahwa banyak mahasiswa saya jadi guru, tapi juga banyak yang tidak jadi guru. Saya hanya menekankan pada mereka, belajarlah sejarah sebagai sebuah proses berpikir, bukan dihafal. Kalau dihafal tidak akan dapat apa-apa. Nah, itu yang harus disampaikan kepada siswa. Jadi sejarah itu adalah proses berpikir. Seperti kita belajar mengkaji Al-Quran, itu adalah kita belajar sejarah sebetulnya. Belajar sejarah sebelum peradaban, sebelum Muhammad kan sudah ada di Quran. Kita tinggal baca. Nah, untuk membacanya juga perlu pembimbing. Itu yang bedanya. Tapi dalam konteks sejarah, Quran itu kita belajar sejarah. Itu dari rumah, dari ayah saya. Ayah saya di Slipi, dulu rumah saya di Slipi, di komplek Slipi di Blok B nomor 47. Saya belajar mengaji dari ayah saya, karena ayah saya di situ adalah guru mengaji. Dia nggak mau dipanggil ustadz, tapi guru mengaji. Dan kami wajib belajar mengaji. Kemudian ayah saya dan beberapa bapak-bapak di sana mendirikan sebuah musola yang sekarang menjadi masjid cukup besar, Masjid Al-Aqidah namanya, di Blok B itu. Jadi betul-betul ayah saya itu menempa kami bertujuh keluarga itu mengaji dengan benar. Dan ayah saya selalu memberikan buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan dan agama, tapi tidak menggurui.
Jadi saya belajar mengaji dengan ayah saya mendalami sendiri bacaan-bacaan dari Pak Quraisy, dari Nurholis Majid. Dulu waktu saya masih muda saya suka baca buku-bukunya MH, buku Budi Munawar dan yang lain-lain. Kemudian tahun 2000 saya menikah dengan Pak Hudori. Sebetulnya saya menikah dengan Pak Hudori dari tulisan beliau. Saya mulai kenal dari tulisan. Begitu ada mengenalkan pada saya begini, oh saya lihat, oh ini penulis ini nih. Saya bilang saya tertarik dengan tulisan-tulisan beliau. Cara beliau beragama menurut saya berbeda dengan orang lain. Ya udah saya bilang, tapi saya nggak mau kalau dia masih beristri. Kebetulan Pak Hudori sudah tidak punya istri, udah 3 tahun. Kemudian saya bilang oke. Waktu saya menikah itu usia saya 45 tahun. Dan saya mulai belajar dari awal, saya tanya begini, saya tanya begini. Kemudian kami, saya dan saudara-saudara saya khusus belajar bahasa walaupun tidak selesai dengan murid Pak Hudori, saudara Fuad, di rumah saya di Blok B. Jadi sampai sekarang pun saya selalu bertanya sama beliau setelah saya baca ini, kok ini begini, kok ini begini gitu. Jadi memperdalam segala ilmu itu bagi saya sangat menarik. Apalagi umpamanya selama ini saya membaca Quran cuman membaca saja, tidak pernah membaca bagaimana tafsirannya, bagaimana terjemahannya. Nah, setelah saya dikasih tahu, ngapain baca Quran aja, nggak tahu artinya, ke orang bego katanya. Ya udah, saya mencoba, loh begini ya, oh jadi saya banyak belajar di situ. Jadi itu saya tularkan kepada saudara-saudara saya yang lain. Saya ber7 bersaudara, saya anak nomor 3, saya tularkan pada adik-adik saya, pada kakak saya. Mereka bilang, oh ini yang suka dibilangin ayah ya begini-begini gitu. Ya, jadi ayah saya walaupun tidak lulus perguruan tinggi agama, tapi pemikiran keagamaannya menurut saya sangat saya hormati dan saya ikuti beliau. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam biografi singkat ini. Yang penting bagi saya mengajar kemudian belajar adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu. Terima kasih.